البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita lanjut insyaallah dalam baca kitab yang mubarak ini. Baik, kemarin apa yang kita bahas kemarin? Imam Malik kapan hidup? Di zaman keberapa? Abad keberapa Imam Malik hidup? Kita ambil dari saya, mana pertanyaan? Enggak ada kemarin, enggak. Imam Malik hidup di abad keberapa? Abad kedua. Abad kedua. Di mana abad tersebut abad yang apa? Abad yang tapi. Naam, apa keutamaan dari abad tersebut? 2 Hijriah. Anda? Apa? Yang terjadi di abad kedua? Iya, apa yang terjadi? Nah, Coba disebutkan apa yang terjadi. Ya banyak apa yang terjadi. Kok apa yang terjadi? Bahas bidayah wa nihayah kita nanti. Bahas kitab bidayah wa nihayah tahu. Permulaan dan pengakhiran. Abad kedua nih. Abad kedua. Anda nggak hadir kemarin. Imam Malik itu salah satu ulama yang hidup di abad yang kedua, 2 Hijriyah. Apa yang antum ketahui tentang keutamaan di abad yang kedua? Anda? Ahsan. Salah satu abad yang dimana telah dipersaksikan atas kebaikannya. Yang Rasul telah mengatakan sebaik-baik abad adalah abadku. Kemudian apa? Setelahnya. Yang ketiga, itulah zaman yang dimana Imam Malik hidup di dalamnya. Apa kaidah Imam Malik kemarin? Teori yang disebutkan oleh Imam Malik apa kemarin? Teori yang sangat penting. Teori yang wajib atas seorang muslim yang ingin selamat dari semua kebid'ahan dan penyimpangan, itu wajib menghafal kaidah tersebut. Kaidah yang memang dibangun di atas Alkitab dan Sunnah serta pengalaman ulama salaful ummah. Jika apa? Jika kita menulis apa yang telah kita ambil, kemudian kita baca lagi sebelum pelajaran, maka kita mudah untuk menjawab. Ya. Itu jawaban bonus. Hendak. Apa yang di zaman Nabi itu ibadah, maka di zaman kita ibadah juga. Terus? Sementara apa yang di zaman Nabi bukan ibadah, maka di zaman kita bukan ibadah juga. Ahsan. Itu kaidahnya ya, itu sangat penting. Sesuatu yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi, maka di zaman kita juga bukan bagian dari agama. Ini bukan bagian dari agama di zaman Nabi. Sepakat? Sepakat. Berarti di zaman kita juga wajib kita katakan bukan juga bagian dari agama. Gak mungkin sesuatu yang bukan bagian dari agama di zaman Nabi tiba-tiba di zaman kita jadi bagian dari agama, bagian dari ibadah. Gak mungkin. Kalau memang ada yang terjadi seperti itu, maka itulah bentuk penyimpangan dan perlawanan terhadap syariat Muhammad yang telah sempurna. Ini kaidah yang sangat penting kemarin kita bahas. Baik. Kemarin siapa yang pertama kali merayakan Maulid Nabawi Anda? Daulah Fatimiyah Al-Ubaidiyah. Apa yang antum ketahui tentang Daulah Fatimiyah Al-Ubaidiyah? Kakeknya Majusi. Mereka punya kakek adalah Majusi. Apa yang antum ketahui tentang agama Majus? Penyembah api. Bas. Kemarin kita sebutkan bahwasanya Majus ini meyakini berapa juta Tuhan mereka yakini, Bang Reza? 2 juta kok 2? Berapa juta kok 2? Jauh kali, ya kan? Dari jutaan tiba-tiba jadi 2. Ya enggak? Berapa juta? Ada 2, yani 2. Kalau nggak dikasih kayak gini nggak ada yang merojaah. Harus ada namanya al-fakh kalau bilang dalam bahasa Arab. Al-fakh itu jebakan. Baik. Artinya mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada 2. Tuhan kegelapan dan cahaya. Mereka katakan bagaimana? Cahaya ini menciptakan apa?
kebaikan, kegelapan menciptakan keburukan. Baik. Al-Ubaid yani mana daulah Fatimiyah wa Ubaidiyah. Mereka punya kakek adalah dari kalangan Majus. Dan mereka menisbatkan diri mereka kepada Fatimah binti Rasulullah, penisbatan yang batil. Apa yang lainnya antum ketahui tentang daulah Ubaidiyah Fatimiyah? Apa yang antum ketahui tentang mereka ini? Kosong. Enggak ada. Ada. Antum kalau ada di suatu hutan, kemudian ada buruan. Antum ingin mendapatkan buruan ini. Apa yang antum harus lakukan? Antum buru, kan? Kalau antum sudah dapat buruan ini, antum biarkan atau antum ikat? Kalau dibiarkan gimana? Lari kan? Demikian juga ilmu. Ilmu yang sudah ditebarkan di masjid Allah, itu ibarat seperti buruan tersebut yang telah digapai di tangan. Kalau enggak disimpan dengan ditulis, maka dia akan lari sebagaimana larinya buruan tersebut. Ada. Pendusta. Mereka adalah pendusta. Mereka adalah suatu kelompok yang dibangun di atas kedustaan, dajjal. Ada apa lagi? Zindiq. Mereka kebanyakan dari mereka adalah zanadiqah, zindiq. Apa artinya zindiq kemarin? Ada. Ma huwa zindiq? Yusa'iduka Muhammad. Fadhal, Syekh Muhammad sayujibu 'ala as-su'al. Zindiq itu siapa, Mat? Namanya bagus gak zindiq ini? Tapi kan kalau orang dengar zindiq, wajib nama ini. Orang yang mengingat keburukan. Yang Karena paham artinya, tapi pemahaman itu ada di hati antum, buat diri antum sendiri. mendefinisikannya susah. Enak. Memang banyak orang seperti itu, Muhammad. Kalau semua seperti itu nggak ada yang belajar, nggak ada yang salah. Anak tahu di hati anak, cuman sulit untuk mengungkapkan. Tapi yang ada di hati antum itu siapa yang bisa tahu benar atau salah? Ada. Menambahkan Islaman, menyembunyikan kekafiran. Ahsan, itu simpel dia. Zindiq itu seseorang yang menampakkan keislaman dalam keadaan dia menyembunyikan kekufuran. Atau sinonimnya apa? Munafik i'tiqadi. Orang munafik, tapi munafiknya dia secara keyakinan. Ini daulah Ubaidiyah Fatimiyah, kebaikan mereka adalah zanadiqah yang keluar dari agama Islam. Ada di antara mereka yang mencela para nabi, yang menghalalkan apa yang diharamkan. Apa kemarin hukum orang yang menghalalkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan? Fadal. Hukumnya apa? Kafir. Orang yang menghalalkan apa yang diharamkan, kafir. Zina apa hukumnya? Haram, halal. Khamar, haram, halal. Ini orang seperti ini adalah kafir. Karena sisi kekufurannya apa itu? Sisi kekufurannya ada Naam, bentuk atau sisi kekufurannya itu karena dia menolak apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Pengingkaran apa yang ada di Quran itu kekufuran. Kata para ulama, siapa yang mengingkari satu huruf di Quran yang telah disepakati itu bagian dari Quran, dia kafir. Telah dinukilkan kesepakatan ini oleh Ibnu Qudamah. Maka bagaimana kalau orang ini mengingkari hukum yang dibangun di atas banyak paragraf? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab ila akhirih. Dalil-dalil banyak mengharamkan hal-hal yang haram. Yang jelas atas keharamannya kemudian dihalalkan. Ini kafir dia. Ini di antara bentuk mereka daulah Fatimiyah di atas kesesatan ini. Ada di antara mereka yang ini ada disifatkan dengan sifat apa kemarin? Yang paling baik. Di antara mereka itu bagaimana? Paling mending di antara daulah Fatimiyah Ubaidiyah itu apa? Rafidah. Ini paling mending. Paling mendingnya sudah sangat sesat lagi, bejat. Paling mendingnya mereka itu sudah paling sesat sudah. Apa? Mereka itu adalah orang-orang Rafidah. Mereka yang sudah mencela para sahabat dan menuduh istri Rasul SAW sekaligus ibu kita, yaitu Aisyah, dengan zina. Inilah suri tauladan mereka yang menegakkan Maulidun Nabawi. Ini suri tauladan mereka. Inilah yang mereka ikuti. Baik, mereka
dari kalangan daulah Al-Ubaidiyah Al-Fatimiyah, mereka yang pertama kali mencetuskan adanya Maulidun Nabawi. Mereka yang pertama kali merayakan. Datang umat Islam dengan kebodohan dan bentuk gegabah, mereka mengambil perbuatan ini sebagai bentuk syiar agama Islam. Baik, kita lanjut insyaallah. Qala al-Mujiz, wa madza 'anil Malik al-Muzaffar. Sekarang kita sudah mengetahui Malik Muzaffar ini bukanlah yang pertama kali merayakan Maulid Nabawi, tapi yang pertama kali Daulah Ubaidiyah Fatimiyah. Ini pertama kali. Terus mereka kembali tanya, "Tayyib, sekarang kalau memang gini Malik Muzaffar ini, Raja Muzaffar ini bukan pertama kali, apa yang Antum ketahui tentang Malik Muzaffar, tentang raja ini? Apa yang Antum ketahui?" Dijawab sama orang yang melarang Maulidun Nabawi, "Al-Malikul Muzaffar sahib Irbal." Irbal nama tempat. "Qad athna alaihi al-imaman Adz-Dzahabi wa Ibnu Katsir li sakhaihi wa kathrati sadaqatihi. Lakin in qara'ta li akharin takhruj bi amrayni. Al-awwal annahu kana mutaqallib at-tiba." Kata Syekh hafizahullah taala, ini Malik Muzaffar itu seseorang yang telah dipuji oleh dua imam. Imam yang pertama adalah Dzahabi, yang kedua adalah Ibnu Katsir. Kenapa? Karena sangat dermawannya dia dan sangat banyak memberikan sedekah. Tapi kalau engkau membaca tulisan tentang orang ini dari orang-orang lain, dari kalangan para ulama selain Dzahabi, selain Ibnu Katsir, maka engkau bisa meringkaskan dua perkara. Yang pertama, annahu kana mutaqallib at-tiba, faqad intaqadahu sahibu maraghah 'inda an qasada al-Muzaffar bilal al-Islam wa qatala al-muslimin wa lahaba amwalahum wa athar al-fitan. Ini Malik Muzaffar ini orang yang dia punya watak suka berbolak-balik, suka berganti. Mutalawin. Jadi dia ini kadang di mukanya orang muslimin seperti ini, nanti ketemu sama orang kafir muka lain. Mutaqallibut tiba. Dia itu punya tabiat, dia punya watak suka berubah-ubah. Jadi pernah dia ini menuju ke negara kaum muslimin dan mereka bunuh, dan dia bunuh kaum muslimin, dia rampok mereka punya harta, dan dia datangkan banyak fitnah. Baik. Wa qala Yaqut al-Hamawi wa tiba hadha al-amir mukhtalifatun mutadaddah. Kata Yaqut al-Hamawi mengatakan tabiatnya pemimpin ini yaitu Muzaffar itu mukhtalifah, berbeda-beda dan mutadaddah, saling berbentur. Fa innahu katsirudz dzulm asufu birra'iyah. Dia itu banyak melakukan kezaliman dan kasar terhadap rakyat. Asuf birra'iyah. Raghibun fi akhdhi al-amwal min ghairi wajhiha wa huwa ma'a dhalik mufdilun 'ala al-fuqara. Kathiru as-sadaqat 'ala al-ghuraba. Yusayyiru al-amwal al-jamma al-wafira yastafikku biha al-asara min aidi al-kuffar. Kata ini Yaqut al-Hamawi, orang ini raghibun fi akhdhi al-amwal min ghairi wajhiha, suka mencuri harta dengan cara enggak benar. Tapi meskipun keadaannya seperti ini, dia banyak zalim, banyak kasar kepada rakyatnya, dia ini banyak mencuri harta. Dia ini mufdhil 'alal fuqara. Sangat banyak memberikan pemberian kepada fuqara, mufdhil. Sangat memberikan pemberian, karunia. Banyak sedekah kepada orang-orang yang asing. Datang kepada tempat sebagai merantau, dia banyak memberikan sedekah. Dia banyak mengarahkan harta-harta yang banyak itu dipakai untuk membebaskan orang-orang dari tahanan. Orang-orang yang ditawan itu banyak dibebaskan oleh raja ini. Lihat dia punya Dia punya tabiat, dia punya watak. Di samping dia itu menindas kaum muslimin, di samping yang lain memiliki bentuk kebaikan. Maka jangan sampai orang itu menghukumi orang ini dengan melihat satu sisi, ini baik kok, banyak sedekah, banyak membebaskan tawanan lah. Tapi lihat dia juga memiliki kezaliman. At-tsani kana muta'atsiran bis-sufiyah. Inilah sebab kenapa orang ini menegakkan Maulidun Nabawi. Dia itu terpengaruh dengan mazhab Sufiyah. Mazhab Sufiyah itu mazhab yang dibangun di atas perasaan, yang dibangun di atas keinginan untuk untuk menjadi orang yang dekat di sisi Allah dengan gemar beribadah. Tapi mazhab dan manhaj ini sangat jauh dari ilmu, jauh dari didikan Nabawi. Inilah yang dikatakan dengan mazhab Sufiyah. Sufiyah di zamannya salaf dulu
seseorang yang dikenal dengan zuhud, yang kurang suka untuk banyak makan daging, meniduri perempuan, yaitu istrinya, kurang, lebih suka dan gemar untuk ibadah. Ini dan dikatakan dengan sufi di zaman yakni mazhab salaf dulu. Tapi dengan jalannya waktu, mazhab ini berubah. Dan mazhab ini sudah mulai mulai menyimpang, sudah masuk dalamnya itu penyimpangan yang sangat banyak. Sampai paling parahnya mereka meyakini bersatunya Allah dengan makhluk. Ini termasuk bagian dari keyakinan kelompok Sufiyah. Faqad qala adz-Dzahabi wa bana lis-Sufiyya ribatayn wa kana yanzil li ajli sama'at. Baik. Kata Adz-Dzahabi, orang ini Malik Muzaffar itu dia membangun untuk kaum Sufiyah 2 ribat. Ribat itu juga dikatakan masjid atau tempat berkumpulnya orang-orang dalam menegakkan suatu ibadah. Suatu syiar agama. Ini yang dikatakan dengan riba. Wa kana yanzil li ajli sama'at. Orang ini berkunjung kepada salah satu ribat ini tujuannya untuk mendengarkan musik, dalam arti nyanyian-nyanyian yang ditegakkan dalam masjid. Apa? Itu tadi itu, kalau dibilang apa, rebana atau apa? Qasidaan di dalam masjid. Itu dikatakan dengan sama'at. Ini orang ini datang ke salah satu tempat ini tujuannya untuk mendengarkan qasidah yang didengungkan dalam masjid Allah Azza wa Jalla. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir wa kana yahduru 'indahu fil maulid a'yan al-ulama was-sufiyyah fayakhla 'alaihim wa yutliq lahum wa ya'mal lis-sufiyyah sama'an min adh-dhuhr al-fajr wa yarqus bi nafsihi ma'ahum. Ini salah satu bentuk hakikat orang ini, yaitu Raja Muzaffar. Yahduru 'indahu fil maulid a'yan al-ulama. Jadi waktu ditegakkan Maulid Nabawi, yang hadir itu para ulama yang terkenal, dan juga orang-orang Sufiyah. Fayakhla 'alaihim wa yutliq lahum. Ini perlu anda tahu ini apa maksudnya. Dan juga menegakkan untuk orang-orang Sufiyah ini sama'an, bentuk apa? Tadi itu membaca qasidah dengan nyanyi-nyanyi dan juga menjoget dari zuhur sampai fajar. Dan dia orang ini yarqus bi nafsihi ma'ahum, dia juga ikut joget bersama mereka. Ini raja ini Muzaffar. Qala al-Mujiz idza qara'ta lil Hafidz Ibnu Katsir fi tarjamah al-Malik Muzaffar tajiduhu yuthni alayhi biqali wa kana ma'a dhalik shahiman shuja'an fatikan batalan aqilan aliman 'adila rahimahullah wa ahsana mathwah ma'a annahu yahtafil bil maulid ihtifalan ha'ilan. Kita barusan membahas tentang Raja Muzaffar. Keadaannya kita sudah mengetahui. Ringkasnya orang ini memiliki watak yang berbolak-balik, zalim, kasar, mencuri, tapi memiliki apa? Sifat yang baik. Di sisi yang kedua dia ini apa? Memiliki atau terpengaruh dengan apa? Sufi. Joget sama mereka, bangun untuk mereka tempat supaya ditegakkan dalamnya maulid. Ini keadaannya. Dijawab sama orang yang membolehkan maulid, dikatakan meskipun keadaan demikian, tapi lihat Ibnu Katsir memuji dia dengan pujian yang sangat banyak. Apa? Orang ini adalah syahiman. Syahim itu artinya berani. Syuja'an juga berani. Fatikan. Ini fatikan. Al-Fatikan itu artinya Allah alam mungkin banyak membebaskan tawanan atau Allah alam, nanti lihat nanti ini. Batalan juga apa? Pahlawan. Aqilan, orang yang berakal. Aliman, orang yang berilmu. Adilan, adil, rahimahullah. Semoga Allah merahmati dan Allah jadikan tempat tinggalnya itu apa? Tempat tinggal yang baik. Ma'anna yahtafil bil maulid ihtifalan ha'ilan. Padahal dia ini dengan pujian yang sangat banyak ini, orang ini juga salah seorang yang menegakkan Maulidun Nabawi dengan apa? Ha'il. Perayaan yang sangat besar. Al-Man al-Hafidz Ibnu Katsir terjemah lil Malik Muzaffar wa lam yatabayyan qawluhu falaysa kullu man yatarjam lahu al-muallif yuqirruhu ala fi'alihi. Kata al-muallif, enggak semua orang yang menerjemahkan atau menyebutkan biografi untuk seorang ulama dengan pujian berarti dia telah ikrar atas perbuatannya. Jadi ada di sana di antara para ulama yang memang diketahui atas kesesatannya seperti Zamakhsyari dan juga yang lainnya. Tapi para ulama waktu menyebutkan dia punya biografi, ada pujian disebutkan, pujian ini, pujian itu, masya Allah banyak sekali pujiannya. Tapi itu bukan dalil, bukan bukti bahwasannya yang menjadikan biografi itu, yang mendatangkan biografi seperti ini, itu dikatakan dia telah ikrar atas perbuatannya dan kesesatannya. Ini juga salah satu teori yang baik dalam membaca biografi para ulama
terlebih mereka-mereka yang dikenal dengan kesesatan. Jangan sampai orang itu tergiur dengan pujian para ulama. Karena pujian tersebut bukan berarti ikrar. Karena Allah Azza wa Jalla juga pernah memuji Yahudi di Quran. Wa min ahli kitab man ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Di antara ahli kitab itu kalau seandainya engkau amanatkan kepada mereka qintar, harta yang sangat banyak sekali, yu'addihi ilaik, dia akan apa? Menunaikan kepadamu. Apakah dengan pujian ini berarti Yahudi di atas agama yang benar? Abadan. Tidak ada. Jadi ini perlu diketahui, pujian itu bukan berarti yakni mana ikrar atas perbuatan dan kesesatannya. Karena kita memiliki dua bab. Bab yang pertama bab yakni mana bab menjelaskan hakikat dengan bab memperingatkan umat. Ini dua bab yang berbeda ini. Antum sedang menjelaskan hakikat. Antum sekarang membahas tentang Zamakhsyari. Hakikat Zamakhsyari itu apa? Pandai bahasa. Dia termasuk pakarnya bahasa Arab dan terkenal dengan keilmuannya dalam bahasa Arab. Antum puji dia, lisannya sangat baik, dia punya ilmu sangat tinggi. Ini antum sedang apa ini? Sedang menjelaskan hakikat. Memang hakikatnya demikian. Tapi kalau antum sedang memperingatkan umat dari orang ini, gak perlu antum sebutkan kebaikannya. Langsung antum sebutkan kesalahan dan sebab kenapa antum memperingatkan umat darinya. Maka ini maqam bayanul haqiqah wa ini maqam tahdzir. Nah, ini sekarang sedang apa ini? Ini sekarang sedang menjelaskan hakikat raja ini seperti ini. Maka bukan berarti kalau dia sedang menjelaskan hakikat raja ini seperti ini, dia sedang apa? Mengikrar atau setuju dengan kesesatan yang dia lakukan. Dipahami ini? Qala al-Mujiz wa Dhahabi aidan faqad athna al-Malik Muzaffar wa qabal wasafahu bi annahu sunni. Ini juga termasuk kesalahan ini. Dhahabi juga memuji raja ini, bahkan mensifatkan dia dengan sunni, ay orang yang mengikuti sunnah. Al-Malik fakana madza qala fa hal turid min hadha annana naqul bi mashru'iyyat al-mawlid bi hadhihi al-kalima. Taib. Wa ha ana dha sa'aluka an umur arju al-ijabata anha. Taib, insyaallah ini kita bahas atau kita lanjutkan baca di pertemuan yang akan datang. Jadi intinya bagaimana ini? Apa yang kita ambil barusan? Apa ringkasan yang kita barusan ambil? Mereka yang membolehkan Maulidun Nabawi mengatakan yang pertama kali menegakkan siapa? Raja Muzaffar. Kita katakan bukan, yang pertama kali Ubaidiyah Fatimiyah. Baik. Kemudian mereka tanya, siapa ini Malik Muzaffar? Kalau memang bukan dia, berarti dia ini siapa? Baik. Intinya bagaimana? Malik Muzaffar ini itu telah disebutkan biografinya, yang dimana kembali kepada dua ringkasan. Yang pertama apa tadi? Ya, na'am ahsan. Dia ini memiliki watak dan tabiat yang berubah-ubah. Kadang zalim, kadang apa? Baik. Ahsan. Yang kedua apa, Bang? Sudah. Yang pertama. Yang kedua apa? Sudah masuk misalnya ini mutakallib tiba, sudah masuk. Berubah-ubah dia punya watak, kadang adil, kadang zalim. Ada. Terpengaruh dengan mazhab Sufiyah. Ini keadaannya orang tersebut. Baik. Kemudian apa jawaban kita untuk orang yang mengatakan bagaimana antum misalkan raja ini melakukan maulid? Padahal para ulama banyak yang memuji dia, seperti siapa? Ibnu Katsir. Dan juga apa? Dhahabi. Maka pujian tersebut itu apa artinya? Sama jelaskan. Tidak bisa menjadi Bukan dalil bahwasanya itu bentuk ikrarnya mereka. Tapi itu apa? sebagai hakikat. Ayo, sedang menjelaskan hakikat sesuatu. Antum menjelaskan tentang hakikatnya Yahudi. Ya akhi, Yahudi itu sorah yani kaum yang memang Allah berikan mereka kelebihan dari sisi otak. Mereka memiliki ini dan itu. Ini antum sedang menjelaskan apa? Hakikat suatu kaum. Bukan berarti antum sedang apa? Cinta atau ikrar tentang keadaan mereka. Lah. Beda kalau seandainya keadaan itu sedang atau babnya itu bab memperingatkan umat. Antum sedang mentahdir. Antum sedang mentahdir misalnya salah seorang tokoh yang sesat. Antum tahdir dia. Waktu antum peringatkan umat dari orang ini, gak perlu antum datangkan apa? Kebaikan dia. Orang ini sangat ini, orang ini sesat, orang ini wajib orang itu menjauhinya. Tapi kalau kita lihat dia ini, masya Allah sebetulnya, gak cocok. Sangat gak cocok. Kalau sudah antum sedang memperingatkan umat darinya, selesai. Antum sebutkan kesalahan dan kesesatannya yang sebagai pendorong untuk antum berbicara tentang hakikat orang tersebut. Ini insyaallah cukup. Bismillah. Waktu sudah jalan.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Manual. Bas don't. Manual siapa?